Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Pada kesempatan ini kami akan memaparkan materi terkait dengan teori efisiensi pasar modal. Izin memperkenalkan diri, saya Oktanadia Putri, NIM 2023-12002, dan rekan saya Wahyu Erlina Widiastuti, NIM 2021-12079. Oke, next. Pertama-tama kami akan menjelaskan pengertiannya terlebih dahulu. Jadi menurut Hanafi pada tahun 2004, teori efisiensi pasar adalah teori yang membahas tentang harga atau nilai, mencerminkan secara penuh semua informasi yang tersedia pada informasi tersebut. Sedangkan menurut RJ Shock pasar modal merupakan sebuah pasar tempat dana-dana modal seperti ekuitas dan hutang diperdagangkan. Selain itu, pengertian dari konsep efisiensi pasar modal adalah efek samping dari penerapan investor terhadap prinsip-prinsip keuangan dalam pasar modal. Hal ini disampaikan menurut Emery dan Finerty. Oke, next. Selanjutnya, bentuk efisiensi pasar modal. Berdasarkan ketersediaan informasi, menurut Fama pada tahun 1970, bentuk efisiensi pasar modal adalah sebagai berikut. 1. Bentuk lemah, di mana harga sekuritas menunjukkan informasi masa lalu atau past price change secara penuh, di mana ini tidak berhubungan dengan nilai sekarang. Yang kedua, bentuk semi kuat. Harga sekuritas mencerminkan semua informasi yang dipublikasikan, termasuk yang ada dalam laporan keuangan, seperti pendapatan, dividen, pengumuman stock split, pengembangan produk baru, kesulitan keuangan, maupun perubahan data-data akuntansi perusahaan secara penuh. Menurut Jones tahun 2000, informasi publik dapat dibagi menjadi 3, yaitu informasi baru yang menyangkut satu emiten, beberapa emiten, seperti industri atau seluruh emiten. Yang ketiga, bentuk kuat. Harga sekuritas mencerminkan seluruh informasi, baik yang tersedia maupun tidak tersedia di pasar modal. Sehingga bentuk kuat dapat menghilangkan kasus-kasus insider trading yang memanfaatkan informasi orang dalam. Selanjutnya, beberapa efisiensi pasar modal hanya dapat terjadi jika beberapa kondisi di bawah ini terpenuhi. Yang pertama, investor dalam pasar modal secara aktif melakukan analisa, penilaian, dan transaksi sekuritas berjumlah besar. Yang kedua, informasi pasar tersedia secara luas bagi semua investor pada saat yang bersamaan, dan biaya untuk memperoleh informasi tersebut murah. Yang ketiga, informasi tersedia secara acak, sehingga investor tidak dapat memprediksi kapan informasi baru terjadi. Dan yang keempat, investor bereaksi secara cepat dan penuh terhadap informasi baru, sehingga harga suatu sekuritas menyesuaikan secara cepat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, dipersilakan. Terima kasih. Selanjutnya yaitu beberapa hal yang membuat pasar tidak efisien. Yang pertama yaitu investor adalah individual yang lugas dan tidak canggih. Yang kedua, informasi yang terjadi dapat diprediksi dengan baik oleh pelaku pasar. Yang ketiga, terdapat beberapa pelaku pasar yang dapat mempengaruhi harga. Yang keempat, yaitu biaya informasi mahal dan adanya perbedaan akses terhadap informasi. Selanjutnya ada strategi investasi. Yang pertama ada strategi pasif, yaitu suatu kepercayaan akan adanya pasar modal yang efisien. Harga pasar pada pasar modal efisien sudah mencerminkan seluruh informasi yang relevan yang ada pada pasar modal. Yang kedua yaitu strategi aktif, mengasumsikan seluruh informasi masa lalu dan saat ini belum sepenuhnya dicerminkan oleh harga saat ini. Selanjutnya, yaitu ada 3 cara yang ditetapkan untuk mencapai strategi aktif. Yang pertama yaitu technical analysis,
Suatu metode untuk memperkirakan harga saham dengan mengamati perubahan tersebut di waktu yang lalu. Yang kedua yaitu fundamental analysis. Disebut juga share price forecasting model, yaitu sebuah metode untuk memilih saham berdasarkan faktor-faktor fundamental perusahaan. Yang ketiga yaitu ada timing strategi. Investor mencari waktu dan kondisi yang tepat baik dalam melakukan pembelian, penahanan maupun penjualan terhadap sekuritas sehingga menghasilkan return investasi yang maksimal. Selanjutnya ada teori struktur model. Pasar modal sempurna merupakan pasar modal yang kompetitif. Asumsi-asumsinya yaitu yang pertama, laba operasi yang diperoleh setiap tahunnya konstan. Yang kedua, semua laba dibagi berdasarkan atau sesuai dengan dividen. Yang ketiga, utang yang dipergunakan bersifat permanen. Yang keempat, pergantian struktur utang dilakukan secara langsung. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata ataupun salah ucap, kami mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, silahkan di chat di grup. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.